Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Rumana. Nomor NIM saya 252010123. Mata kuliahnya Hukum Bisnis Sosial. Objek observasi saya adalah sebuah warkop santri namanya. Sebelum saya menjawab tugas video UAS tersebut, saya ingin membacakan surat Al-Anbiya ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Fasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Shadaqallahul azim. Setelah saya membacakan doa, saya akan lanjut untuk menunjukkan 10 kata kunci itu. Jadi sepuluh kata kunci, teman-teman ya. Ya, ini cuma segini, tidak berparagraf. Saya akan membacakan tugas laporan observasi saya di desa saya, Kedensari, Tanggulangin, Kedensari, Kecamatan Sidoarjo, yaitu sebuah warkop bernama Warkop Santri. Ya, berdasarkan isi dari laporan observasi saya, itu saya memilih usaha warung kopi santri tersebut karena sebuah usaha itu perorangan yang menjual kopi, minuman, dan makanan sederhana di desa tersebut. Dan saya memilih usaha itu karena warkop kopi Satria ini, bukan santri teman-teman, Satria dipilih karena merupakan usaha mikro yang masih dikelola secara langsung oleh pemilik, sehingga memudahkan proses observasi dan wawancara. Selain itu, usaha ini memiliki berbagai aspek hukum dan manajemen yang menarik untuk dianalisis. Dan setelah saya wawancarai, nama usaha ini yang mengelola yaitu Bapak Satria selaku pemiliknya dan pengelola operasional di bagian keuangan warung kopi Satria. Kegiatan yang saya amati melalui proses pelayanan kepada pelanggan, pembayaran tunai dan digital melalui QRIS, OVO, dan lain-lain ya, e-wallet ya. Penyimpanan bahan baku, proses pemesanan melalui WhatsApp juga bisa, teman-teman. Serta aktivitas kasir dan penyajian makanan dan minuman. Setelah saya ketahui, setelah datang ke lokasi tersebut, saya mengetahui secara langsung kondisi nyata usaha, karena saya melihat dulu di Google, saya mencari di desa saya tersebut. Setelah saya kunjungi, saya mengetahui secara langsung kondisi nyata usaha tersebut. Kondisi nyata usaha tersebut seperti bangunan warung yang sederhana, tata letak kasirnya, penyimpangan bahan baku di belakang warungnya, penggunaan QRIS atau e-wallet untuk pembayaran digital, serta tidak adanya dokumen perizinan dan prosedur komplain yang dipajang. Hal-hal tersebut banyak dipastikan melalui observasi langsung dan tidak bisa diketahui melalui AI. Dan saya mengetahui kondisi tersebut karena saya datang di warung tersebut.
untuk melakukan observasi. Dan saya akan membacakan bagaimana cara usaha Warkop Satria ini berjalan. Di Warkop Satria ini ada satu orang karyawan yang bertugas sebagai kasir dan membantu penyajian. Dan konsumen di sini yang beli itu masyarakat sekitar dan pelanggan yang memesan secara langsung di WhatsApp. Beberapa pemasok di warung ini yaitu kopi, gula, mie, gorengan, bahan baku lainnya. Dan transaksi di warung tersebut itu bisa dilakukan secara tunai maupun secara digital menggunakan QRIS, GoPay, dan OVO. Pemesanan juga dapat dilakukan melalui WhatsApp. Sangat mudah sekali kan? Ada juga saya telah menyelidiki dan menganalisis. Saya menulis 3 resiko utama dari usaha tersebut, yaitu yang satu, sengketa dengan pemasok. Faktanya warung tersebut belum ada kontrak tertulis dengan pemasok, hanya berdasarkan komunikasi melalui WhatsApp dan kesepakatan lisan. Akibat bisnisnya berpotensi terjadi sengketa mengenai harga, kualitas barang, maupun keterlambatan pengiriman sehingga dapat mengganggu operasional usaha. Usahanya tersebut ya. Dan membuat kontrak sederhana yang mengatur spesifikasi barang, harga, jadwal pengiriman, dan mekanisme ganti rugi. Penertiban karena belum memiliki izin usaha. Faktanya, warung tersebut belum memiliki izin usaha resmi dari dokumen perizinan belum tersedia. Akibatnya, bisnisnya mendapatkan sanksi atau penertiban dari pemerintah sehingga dapat menghambat kegiatan usaha tersebut. Nah, kontrol yang dibutuhkan segera mengurus izin usaha serta membuat daftar kepatuhan terhadap seluruh persyaratan perizinan. Yang ketiga, untuk perlindungan konsumennya, faktanya belum ada kebijakan pengembalian dana, prosedur komplain, maupun informasi produk yang lengkap. Akibat bisnisnya, konsumen dapat merasa dirugikan, memberikan ulasan negatif, bahkan mengajukan tuntutan apabila terjadi masalah. Kontrol yang dibutuhkan, kita harus menyusun prosedur komplain, kebijakan yang relevan, dan adanya pengembalian dana yang sederhana, dan memberikan informasi produk secara lebih lengkap. Itu sih, kontrol ini lebih dibutuhkan lagi. Untuk resiko yang bagian keempat, untuk resiko paling serius. Resiko yang paling serius adalah sengketa dan pemasok menurut saya. Resiko ini memiliki kemungkinan terjadi yang cukup besar karena seluruh transaksi masih dilakukan secara lisan tanpa kontrak, sedangkan dampaknya sangat tinggi karena ketersediaan bahan baku merupakan faktor utama operasional warung, karena itu merupakan faktor utamanya. Jika pasokan terganggu, kualitas menurun atau harga berubah secara sepihak. Jadi harga berubah kan secara sepihak ya, karena pasokan itu terganggu, teman-teman. Maka usaha tidak dapat melayani pelanggan dengan baik sehingga pendapatan juga akan menurun. Oleh karena itu, resiko ini menjadi prioritas utama dibandingkan resiko lainnya. Untuk bagian kelima atau POAC. Untuk POAC kita harus menggunakan planning atau perencanaan yang pertama itu. Yaitu kita harus merencanakan pembuatan kontrak pemasok dan perjanjian kerja seperti izin perjanjian kerja untuk pengurus izin usaha dan penyusunan prosedur komplain.
Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu pemilik bertanggung jawab mengurus izin dan kontrak, sedangkan kasir membantu pencatatan transaksi serta dokumentasi komplain. Yang ketiga, leading atau pengarahan. Pemilik seharusnya memberikan arahan kepada karyawan mengenai tugas atau SOP pelayanan dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemasok serta pelanggan. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan berkala terhadap transaksi, kepatuhan pemasok, pembayaran upah, dokumentasi komplain, dan transaksi digital. Seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Harus sesuai prosedur dan tidak boleh tidak sesuai. Untuk bagian keenam adalah dilema etika. Jadi, untuk dilema etika, keputusan yang menguntungkan. Yang pertama itu keputusan yang menguntungkan, yaitu tetap menerima seluruh pesanan meskipun sebagian bahan baku sudah tidak dalam kondisi terbaik. Tetap menerima seluruh pesanannya, jadi walaupun bahan baku sudah tidak ada dalam kondisi terbaik, sehingga memperoleh keuntungan dalam jangka pendek. Yang kedua adalah keputusan yang berintegritas. Kita harus memberikan informasi secara jujur kepada pelanggan mengenai kontak atau memberikan informasi yang jujur kepada pelanggan mengenai stok kita, apakah stok kita masih ada atau dalam keadaan baik atau untuk dipergunakan, stoknya bisa dipergunakan dengan baik atau tidaknya gitu. Yang ketiga adalah dipilih. Memilih keputusan yang berintegritas, yaitu kita harus bersikap jujur kepada pelanggan dan menawarkan alternatif yang terbaik atau memberikan solusi yang terbaik untuk pelanggan. Yang keempat adalah alasan. Alasan untuk keputusan tersebut adalah untuk menjaga kepercayaan kita terhadap pelanggan atau melindungi reputasi usaha agar usaha kita dipercaya dengan baik oleh pelanggan kita dan pelanggan kita selalu percaya dengan usaha kita dan ingin mencoba kembali makanan kita. Jadi usaha kita tetap berjalan lancar dengan baik. Jadi sekian itu saja laporan observasi saya. Ini saya akan menunjukkan catatan saya. Setelah menjawab bagian-bagian tersebut, saya akan menjawab pertanyaan NIM terakhir saya, yaitu 3. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu saya bacakan soalnya. Jika nama usaha digunakan pihak lain, apa yang harus dilakukan oleh pengelola? Saya akan jawab, menurut saya kita harus mendaftarkan merek, beri somasi jika disalahgunakan, tempuh jalur hukum jika diperlukan. Itu menurut saya. Dan sebelum saya penutupan video ini, saya akan menjawab soal yang diberikan dosen, yaitu jika saya seorang manajer di usaha tersebut, saya akan membuat kontrak pemasok, mengurus izin usaha, membuat perjanjian kerja karyawan, menyusun SOP atau peraturan di usaha tersebut, dan memperbaiki pencatatan keuangan agar usaha lebih profesional dan produktif dan meminimalisir resiko. Itu saja dari pendapat saya. Jika ada yang salah dari laporan observasi saya, ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.